Kompetisi Liga Voli Korea atau V-League Putri berlanjut minggu ini. Sesuai jadwal pertandingan, pekan ini menyajikan 6 match. Dimulai hari ini yakni Expressway High Pass versus Pink Speeders. Sementara, Red Sparks dijadwalkan main lagi pada Kamis 26 Desember 2024 lusa melawan tuan rumah Vipers. Laga hari ini antara High Pass versus Pink Speeders sangat krusial bagi Kim Yeon-keung dan kawan-kawan. Pasalnya, jika mereka kalah, posisi pemuncak klasemen terancam digusur Hyundai Hillstatte yang besok hanya menghadapi tim juru kunci GS Chalters. Pink Speeders sendiri sedang dalam kondisi sulit akibat cederanya Tutku Burcu. Absennya pemain asal Turki itu membuat keseimbangan permainan berkurang signifikan. Akibatnya, KCS menelan 2 kekalahan beruntun setelah sebelumnya mencatat rekor 14 streak kemenangan. Pink Speeders juga tengah dalam sorotan akibat ulah tak terpuji asisten pelatih Daniel Turino saat menghadapi Red Sparks. Alhasil, Turino terancam mendapat sanksi dan denda dari KOFO. Di sisi lain, jadwal Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, di mana Kim Yeon-keung dan skuad Pink Speeders mencoba bangkit setelah dihajar oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Sebagaimana diketahui terdapat 2 pertandingan seru di lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Selasa, 24 Desember 2024. Salah satunya ialah pertandingan seru antara 2 tim putri yakni Expressway High Pass versus Pink Speeders yang dipastikan berlangsung seru. Expressway High Pass selaku tuan rumah ingin kembali melanjutkan catatan positif mereka setelah meraih kemenangan. High Pass diketahui saat ini masih berada di peringkat ke-6 dengan mengemas 12 poin usai meraih 4 kemenangan dan 12 kekalahan. Pink Speeders tentu mengusung misi wajib menang demi bisa kembali mencatatkan tren positif. Sebelumnya Kim Yeon-keung dan kawan-kawan memiliki rekor apik yakni tak pernah kalah dalam 14 pertandingan secara beruntun. Namun rekor tersebut ternodai setelah Pink Speeders kalah dari Megawati Hangestri dan skuad Red Sparks di putaran ketiga. Tak sampai di situ, Pink Speeders kemudian kembali menelan kekalahan dari Hyundai Hillstatte, yang membuat mereka sudah 2 kali kalah secara beruntun. Meski demikian, tim yang diperkuat oleh idola Megawati Hangestri itu masih ada di puncak dengan 40 poin, hanya selisih 3 angka dari High Pass. Maka akan menarik untuk menyaksikan apakah Pink Speeders mampu kembali bangkit usai kalah dari Megawati Hangestri dan Laetitia Momabasoko dan kawan-kawan. Sementara itu, Megawati Hangestri kini tengah full senyum karena skuad Red Sparks termasuk para pemain maupun staf mendapatkan hadiah Natal dari penggemar Indonesia. Red Sparks tengah dihujani kabar baik setelah meraih 6 kemenangan beruntun baru-baru ini di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bahkan kebahagiaan tersebut tak hanya sekadar sampai di situ, karena skuad Red Sparks mendapatkan hadiah istimewa dari komunitas penggemar dari Indonesia. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan pemain maupun staf Red Sparks, di mana mereka mengunggah foto yang sama. Yakni mengunggah foto yang menunjukkan botol minum bertuliskan nama dan nomor punggung masing-masing pemain. Kemudian ada aksesoris berupa gantungan kunci maupun benda-benda hiasan kecil yang menggemaskan lainnya. Menurut pantauan dari sejumlah akun fans Red Sparks, hadiah yang diterima oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan berasal dari komunitas penggemar Red Force asal Indonesia. Komunitas ini mengumpulkan donasi sebesar 50 juta rupiah dalam 1 bulan dan digunakan untuk hadiah kepada pemain dan staf. Para penggemar membelikan 31 tumbler atau botol minum yang dicustom untuk seluruh pemain, pelatih, staf dan mantan pemain yakni Han Song-yi. Sontak inisiatif ini pun mendapat beragam reaksi dari netizen Indonesia, yang turut berterima kasih karena sudah mau memberikan hadiah kepada idola mereka. Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza tengah khawatir karena salah satu senjata mereka, Tutku Burcu Yusgen tidak dapat beraksi karena cedera lutut. Bahkan sebelum pertandingan, pelatih Abbondanza menyatakan kekhawatirannya tentang jadwal pertandingan mendatang. Kami tidak punya cukup waktu untuk berlatih setelah pertandingan 2 hari lalu, ucapnya. Ini adalah waktu yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang kami menangkan tanpa oposite dalam beberapa musim terakhir. Saya pikir kami harus bermain bagus sebagai satu tim. Tidak ada waktu untuk beristirahat.
Pink Speeders akan melakukan perjalanan ke Gimcheon untuk bermain melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dalam 4 hari. Di sisi lain, sebagaimana diketahui Megawati Hangestri merupakan atlet pertama yang mengenakan hijab dalam sejarah olahraga Korea Selatan. Meski terlihat berbeda, Mega tetap teguh dalam mengamalkan ajaran Islam selama berkarier di Korea. Hal tersebut justru mendapatkan banyak respon positif dari fans hingga rekan-rekannya di tim. Tidak sedikit dari para penggemar hingga rekan-rekannya yang justru penasaran dengan hijab yang selalu dikenakan Megawati Hangestri. Apalagi dengan sikap ramah Megawati Hangestri, maka bukan hal yang sulit untuk memperkenalkan kewajibannya itu sebagai seorang muslim. Momen Megawati Hangestri mengenakan hijab pada Yeom Hyeseon dan An Yerim, salah satu momen yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Megawati Hangestri mengajari Yeom Hyeseon cara memakai hijab pada musim lalu. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih menyisakan 2 laga pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sedang dalam tren positif dengan mencetak 6 kemenangan beruntun yang membuat mereka masih bertahan di posisi ketiga klasemen. Namun, posisi tim berjulukan Red Force tersebut tengah diusik. Pasalnya, Hwaseong IBK Altos yang kini menempati peringkat keempat hanya berjarak 1 poin saja dari Red Sparks. IBK Altos sukses meraup 3 poin penuh saat melakoni laga tandang melawan Gwangju I-Pepper Safingsban pada Minggu, 22 Desember 2024. Mereka memetik kemenangan dengan skor 3-1, 26-24, 25-22, 20-25, 25-23, pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan. Kedua tim juga sama-sama telah melakoni 16 pertandingan pada musim ini. Red Sparks dan IBK Altos juga menyisakan 2 pertandingan lagi pada putaran ketiga. Selanjutnya, tim asuhan Ko Hae-jin akan bertandang ke markas Gwangju I-Pepper Safingsban pada Kamis, 26 Desember 2024. Adapun IBK Altos akan menjamu Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass pada Jumat, 27 Desember 2024. Megawati dan kawan-kawan diharapkan bangkit setelah pernah mengalami kekalahan menyakitkan dari I-Pepper, 1-3 pada 27 November. Itu merupakan kejutan besar bagi Red Sparks yang lebih diunggulkan dari tim yang musim lalu menghuni posisi buncit itu. Pelatih Ko mengingat kembali pertandingan I-Pepper pada sebagai titik balik untuk musim ini. Setelah pertandingan Pepper, saya berbicara dengan jujur dengan para pemain. Saya sampaikan ketulusan saya dan para pemain pun menangis, kata Ko. Untungnya, para pemain memahami dengan baik. Berkat itu, kami mampu menunjukkan penampilan yang berbeda setelah pertandingan kontra Pepper. Faktanya, Red Sparks bangkit dengan mengalahkan IBK Altos dan Hi-Pass setelah kalah dari Pepper. Pada putaran ketiga, Red Sparks melanjutkan kemenangan atas Hi-Pass, Hillstate, Pink Speeders, dan GS Chalte secara beruntun. Efek utamanya adalah mereka meningkatkan bobot serangan di lini tengah dan menggunakan pola serangan yang lebih beragam dari sebelumnya. Masih banyak yang harus dilakukan. Pada awal musim, ada beberapa bagian yang terguncang karena kami tidak bisa banyak berlatih karena cedera dan sebagainya. Sekarang, kami perlahan-lahan mulai bersatu, tutur Ko. Penentuan nasib Red Sparks di posisi ketiga akan terjadi pada penghujung 2024 melawan IBK Altos yang kini diperkuat mantan kapten Red Sparks, Lee So-young, pada 31 Desember. Setter Kim Da-eun, yang mengenakan seragam Hi-Pass sebagai pilihan pertama secara keseluruhan, bermain lebih banyak daripada Lee Eun-jung, yang awalnya menjadi pemain inti. Kim Da-eun tampil dalam semua 16 pertandingan musim ini. Ia memainkan total 58 set. Outside hitter Lee Ju-ah, yang menjadi harapan GS Chaltes, juga menunjukkan performa yang luar biasa. Ia telah memainkan 44 set dalam 13 pertandingan musim ini, mencetak 98 poin dan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 36,05%. Secara khusus, ia menggantikan kuota Asia, Stephanie Wheeler yang meninggalkan tim karena cedera. Di sisi lain, performa apik Red Sparks mendapat tanggapan dari sang pelatih, Ko Hae-jin. Ko Hae-jin membeberkan hal paling penting yang dimiliki para pemainnya. Ia menggarisbawahi soal pentingnya mentalitas yang tepat untuk menghadapi sebuah pertandingan. Menurutnya, para pemain selalu memberikan kemampuan terbaik di setiap laga.
Red Sparks tak memandang status lawan yang dihadapi. Megawati Hangestri CS tak memandang apakah tim itu sedang sangat kuat, paceklik kemenangan, atau punya pertahanan kuat. Para pemain bakal berjuang keras memberikan yang terbaik untuk meraih poin demi poin. Saya selalu mengatakan kepada pemain saya untuk memiliki pola pikir yang sama, kata Ko Hye-jin. Sementara itu, para pemain debutan di divisi putri mulai mencuri perhatian hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Dae-hun, Kim Cheon Korea Express Y High Pass, yang dipilih pertama kali dalam draft pertama dan Lee Ju-ah, GS Chalters, yang dipilih di draft ketiga, sudah aktif sebagai pemain inti untuk tim mereka. Selain itu, Jeon Dabin, Red Sparks, yang baru-baru ini melangkah ke lapangan dalam debut profesionalnya memamerkan keterampilan luar biasa. Harapan untuk para pemain baru ini pun meningkat. Jeon melakoni debut profesionalnya pada laga keempat putaran ketiga Liga Voli Korea melawan GS Chalters yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan mencetak 4 poin. Itulah panggung profesional yang diimpikannya. Jeon yang mengisi posisi outside hitter melangkah ke lapangan menggantikan Pyo Sung-ju pada set ketiga saat Red Sparks unggul 19-11. Begitu mencetak skor, Jeon menyelesaikan set itu sendirian. Ia menyelesaikan set itu dengan berhasil menyelesaikan dua serangan terbuka cepat saat ia unggul 23-14. Jeon yang digantikan pada set keempat, menambah 1 poin lagi. Saat tim unggul 22-15, ia menerima lemparan dari Kim Chena dan melakukan touch-out blocker. Ia juga menunjukkan tekadnya di sisi kanan lapangan. Penampilannya singkat namun mengesankan. Jeon Dabin bermain 2 set hari itu, mencetak 4 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 66,67%. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin tersenyum cerah dan mengangkat kedua tangannya untuk meminta tos setiap kali Jeon mencetak poin. Tangan dingin pelatih Ko terbukti ampuh mengorbitkan pemain hebat pada Liga Voli Korea. Sebut saja Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik yang semula diragukan banyak orang bisa bersaing di negeri ginseng. Jeon yang lahir pada 2006 dan lulusan sekolah menengah atas Putri Seoul Central, sudah menjadi prospek yang menjanjikan di dunia bola voli. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional untuk setiap kelompok umur. Ia telah menjadi bantuan yang besar bagi tim sebagai pemain inti. Kekuatannya adalah tenaganya. Pelatih yang melatih Jeon Dabin selama tahun-tahun sekolah menengah pertama dan atas semuanya setuju bahwa tenaganya dalam memukul bola sangat luar biasa. Ada juga evaluasi yang mengatakan bahwa dia cocok untuk serangan cepat. Ia adalah pemain yang dilengkapi dengan tenaga dan kecepatan. Musim lalu, tidak ada pemain pemula, pro tahun pertama, yang menonjol, kecuali Kim Se-bin, High Pass, dan Lee Eun-shin, GS Chalters. Namun, musim ini berbeda. Sudah ada 2 pemain yang telah membuktikan diri sebagai pemain andalan. Pelatih GS Chalters, Lee Yang-taek tak senang timnya kalah dari Red Sparks di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia pun berdalih GS Chalters kalah dari Megawati Hangestri CS karena ada 1 pemain andalannya yang absen, yakni Stephanie Wheeler. Ya, GS Chalters harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, 21 Desember 2024. Tim polesan Lee Yang-taek itu kalah dengan skor 1-3. Di laga tersebut, GS Chalters sangat kesulitan dalam meredam servis yang dilancarkan para pemain Red Sparks. Mereka juga kesulitan untuk meredam spike Megawati karena kehilangan Wheeler yang mengalami cedera. Dengan absennya Wheeler, tinggi blok di sisi sayap kami menurun drastis, yang menjadi alasan kami kesulitan menghadapi serangan dari Mega, kata Lee Yang-taek. Namun, kami tidak bisa hanya meratapi kehilangan ini, kami harus mencari solusi, tambahnya. Lee Yang-taek juga mengakui anak asuhnya tidak bagus dalam menerima servis yang kuat dari Red Sparks. GS Chalters diakui kesulitan untuk menembus pertahanan solid yang dimiliki Megawati dan kolega. Receive para pemain kami sangat goyah karena servis lawan yang sangat kuat. Dengan hanya mengandalkan serangan terbuka sederhana, sulit untuk menembus blok tinggi mereka, tutur Lee Yang-taek. Pada laga tersebut, harus diakui bahwa Megawati tampil moncer.